dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Chinese atau orang-orang Tionghoa yang mengikuti tahun baru dari tahun baru Cina Imlek, saya mengatakan Kyong Hi Fa Chai Wan Sen Ruyi, ya. Lanjut semua saya ini. Tapi kalau yang tidak merayakan, ya sudah, shalom saja. Baik, saat ini kita akan mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Terus firman Tuhan ini saya mau menyampaikan ada satu yang Tuhan pesankan kepada kita. Allah adalah terang. Tentu kalau Allah adalah terang, kita juga harus jadi terang. Masa kita mengikuti Tuhan yang terang, kita sendiri jadi gelap? Kan tidak. Jadi Allah itu terang, kita juga harus jadi terang. Tetapi ada satu ayat lagi yang Tuhan taruh kepada saya. Coba kita melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Kalau tadi di dalam firman Tuhan Allah adalah terang, di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 Allah adalah terang. Tapi kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 dia katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia apa? Yaitu keinginan daging, apalagi keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup. Bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada dua firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yang saya sudah belajar. Tetapi tentu kita memilih, ya, mau milih sekali dua-dua atau mau milih satu. Ya, saya tidak omong politik loh. Tidak, saya ini bukan orang politik. Tetapi mau memilih dua-dua sekali menyampaikan atau satu. Tetapi pasti kalau kami di gereja ada ibadah pagi dan sore, berarti dua. Saya sudah dapat dua-dua. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan hari ini pagi sore, tentu sudah ada firman yang saya sudah siapkan. Tetapi hari ini saya hanya menyampaikan sekali saja. Bukan maunya saya, itu perintahnya Tuhan, kau sampaikan sekali saja. Yang satu siapa? Nanti ada. Kita bisa boleh datang, kita mendengar apa yang Tuhan pesankan. Tapi pagi hari ini terus saya bergumul, saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, engkau melihat situasi keadaan sekarang ini. Ya, keadaan sekarang ini. Bukan keadaan yang ini, sekarang ini. Tuhan pesan, beritahukan kepada jemaat tentang apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan hanya pesan itu. Kasih tahu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Surya Kebenaran. Kasih tahu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada waktu 2000 tahun yang lalu. Kasih tahu kepada keluarga-keluarga yang ada. Sebagai seorang bapa memberitahukan kepada istri, seorang bapa memberitahukan kepada anak-anak, seorang bapa memberitahukan kepada mantu cucu. Agar supaya di dalam hari-hari ini, bukan hari-hari ini, tapi Tuhan memang sudah pesan melalui seorang rasul yang namanya Yohanes. Dia bersurat kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dia bersurat kepada orang-orang yang percaya agar supaya mereka janganlah kamu mengasihi dunia yang apa yang ada di dalamnya. Jadi kita dipesankan hari ini, ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Artinya apa? Kita dipesankan
Kesia, jangan kamu mengasihi dunia ini, apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya, mengasihi siapa? Yang Tuhan bilang, kasihi aku. Seperti apa yang disampaikan firman Tuhan tadi di dalam ayatnya yang ke-17, ya, yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kasihilah Tuhan. Karena kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mendapatkan kekekalan. Tujuan hidup kita ini bukan tujuan yang ada di dalam dunia ini saja. Dunia juga kita butuhkan apa yang ada. Tetapi tujuannya akhirnya di atas. Tuhan pesankan kepada kita. Coba kita merenungkan sejenak bagaimana kehidupan kita. Ya. Kita mengasihi dunia apa yang ada atau kita mengasihi Tuhan? Seperti pagi hari ini, semua kan kemarin kan sudah diberikan kesempatan gereja sampai anak kaum muda disetopkan semua untuk satu kali supaya apa? Imlekan ini ya mereka pergi Kyonghi. Ya sebenarnya banyak orang sudah tidak lakukan seperti ini lagi, adat istiadat ya, tetapi ada yang masih percaya. Ya sudah diberikan kebijakan, kesempatan. Ya mereka pergi. Kyonghi. Angpau naloi. Kalau sudah habis Kyonghi. Bukan itu saja. Angpau naloi. Ya kan? Jadi ini kita harus tahu. Kyonghi. Angpau naloi. Maka itu hari Kamis saya berdoa, Tuhan tolong Engkau memberkati Ibu Cu. Sebab Ibu Cu kan dia sebagai nenek. Ya. Pasti datang. Ma, Kyonghi. Diberkati Tuhan, Tuhan bilang, ini ya Feli, ini ya Ime, dibuka. Piro iki mak. Ya. Tapi kan tidak ini. Yang penting itu adalah satu isu. Jadi saya berkati Ibu Cu. Berkati siapa lagi? Berkati Pak Agus. Berkati siapa? Berkati Alek. Berkati siapa? Berkati Alfred. Ya. Berkati siapa? Berkati Eksan. Karena yang memberikan itu orang yang sudah menikah. Yang belum menikah belum. Mereka hanya datang sodor tangan. Wah kalau begitu enak, jomblo terus ya. Kalau Kyonghi ini kita tidak perlu kasih-kasih. Ya jangan. Berdoa sama Tuhan dan jangan takut. Pas pada waktunya Tuhan siapkan. Berkati kepada mereka. Untuk apa? Mereka memberikan. Saya hari Jumat malam tolong fotonya dikeluarkan. Jumat malam ya kami kumpul ya, namanya si orang bapak dia kumpul dia punya anak-anak, itu yang benar, disatukan mereka, kumpulkan semua. Saya kumpul di sini, anak-anak saya begini-begini punya mantu loh ya, punya mantu. Saya sayang sama saya punya cucu. Saya bilang, Meteo kamu mau apa? Ye kasih sama kamu. Nggak usah ye, nggak apa-apa. Ayo, saya sayang. Ya kita berlihat. Saya kumpul, saya punya mantu. Saya boleh duduk di sini. Saya punya anak yang besar datang. Dia bawa anak cucu saya. Dia bawa istrinya dulu. Istrinya begini loh. Istrinya begini. Nggak macam-macam. Dan anak saya yang besar, Pak, aku ini menikah, meskipun istri saya kurang cantik, ya, tetapi dia baik. Tidak pernah kami geger, Pak. Orangnya bijaksana, Pak. Orangnya nurut, ya, anak takut akan Tuhan, tanggung jawab segalanya semua. Aduh Pak, hoki Pak saya dapat. Saya dengan dia berbicara. Ya, berikan ilmu terus.
Ya, kita kumpul sama-sama. Dia bersama anaknya, saya anggap mantu. Istrinya panggil sama saya, Pak, senang. Anaknya panggil sama saya, Aye, senang. Ya, kumpul. Dan juga di sebelah ada anak saya, Kesia. Pak, belum ada pasangan, Chung Yu Iten, ada waktu. Saya bilang, kau tidak boleh sembarang, kau dapat yang salah. Kalau kau dapat yang salah, seumur hidup kau akan susah. Saya hanya tiap hari saya berdoa, Tuhan kirim tulang rusuk dari Engkau loh Tuhan, jangan dari dunia. Kalau dari dunia hanya datang, dia pakai mobil Porsche, dia pakai mobil Rolls Royce, dia pakai ini, tapi ini orangnya makete, orangnya sombong, orangnya jahat. Enggak cari itu. Yang tulang rusuk dari Engkau. Itu yang saya minta. Tiap hari saya berdoa. Tuhan bilang sabar, jangan takut, aku siapkan. Di sebelah ada saya bersama istri. Nah, itu ada Catherine yang ada di sebelah. Dia gini, dia betul belum disatukan. Tetapi kita sudah anggap itu jodoh, ya memang disatukan sudah. Di situ ada Andre. Hanya itu. Kita kumpul, kita berbicara, kita makan bersama. Makan sederhana saja. Dibuat sama ibu gembala. Dibantukan oleh saudara Alfred punya istri. Sederhana sekali. Dibakar oleh saudara Agus. Dan lain-lain segala semua. Ya. Pak Kyong Hipa. Pak Kyong Hipa. Pak Kyong Hipa. Ya bantu. Pulang angpau. Pulang angpau. Itu hanya satu isu. Maka itu ya. Saya ajarkan ya. Kepada anak-anak kita ya. Jemaat, saya tidak ajar orang punya anak di luar. Orang anak di luar itu tanggung jawab gembala. Ya, kalian yang sudah menikah, kalau belum kasih angpau, kasihlah keluar angpau. Itu berkat untuk kalian. Kasihlah angpau. Ya. Kalau belum ini, kasihlah angpau. Jangan sebentar pulang. Langsung Sabrina datang sama Alfred. Fred, mana angpau? Tidak. Kasih yang ada dikelilingi segala semua orang-orang yang lemah dan kasih. Maka itu kan saya doakan. Ya, saya doakan agar supaya apa? Anak-anak kita ini mengerti. Anak-anak kita ini mengerti. Dan kita juga dalam ikut Tuhan, kita harus jadi terang, kita harus jadi contoh. Firman Tuhan mengatakan, yang muda menghormati kepada yang tua. Yang muda menghormati kepada yang tua. Ini kita berbicara tentang adat orang Chinese, tetapi di sini juga Alkitab menghormati kepada yang tua. Ada ucapan selamat dan lain-lain. Saya dapat selamat dari jemaat. Kalau saya tidak salah jam 4 pagi atau jam 5 dia sudah buat selamat. Oh ya, saya bilang ini berarti orang ini punya satu aturan. Orang kalau bahasa Mandarin bilang dia punya satu limau, punya aturan. Selamat. Oh ya, terima kasih. Tapi saya juga kepada orang-orang yang ada. Saya tidak mungkin selamatkan semua. Dengan perkataan, dengan dan lain-lain, tidak. Jam 2, jam 3, saya sudah bikin satu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Nah di situ saya bilang, jam 2 atau jam 3 kan sudah hari itu. Saya kirim ke grup. Waktu saya kirim ke grup, orang yang punya aturan-aturan mereka udah balas. Sebelum saya kirim mereka sudah balas. Tidak boleh panas ya kalau saya ngomong, ini diajar. Karena banyak orang tidak mengajar sampai di situ. Mereka membalas.
Pagi-pagi terus membalas, yang tengah malam mungkin masih sudah tidur, pagi-pagi mereka sudah membalas dengan tulisan dan lain-lain. Saya kirim juga bukan hanya di grup saja, tetapi di grup jemaat. Saya kirim juga kepada teman-teman sekolah yang ada. Mereka sekarang sudah sebaya, mereka balas kembali semua. Karena ada grup, kan gampang sekarang. Kalau kita kirim satu persatu, kan tidak enak, tidak bisa. Berapa banyak? Kalau teman kita 500, masa satu persatu kita tulis bongkok kita. Saya kirim. Ini adalah satu ajaran, ya, yang kita perlu tahu. Seperti pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan, yang perlu kita tahu itu. Seperti apa yang dikatakan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak muda, hormatilah atau taat kepada orang-orang tua yang ada. Bukan papa mama, orang-orang tua. Pak Daniel pagi-pagi sudah telepon saya. Pak Herman, Kiong Hia, Kiong Hi Facai. Cuma yang di belakang, Wansen Ruhi. Cuma di belakang lagi dia bilang, angpaunya mana Pak Herman? Wes tenang Pak Daniel, angpau sehat-sehat Pak Daniel. Dapat. Anak-anak Tuhan juga yang ada, mereka kirim. Suami kirim, istri kirim. Ya, ada yang lain saya tanya. Saya bukan minta dihargai, tidak. Kenapa kamu? Iya, aku udah pegang HP katanya. Aduh, tapi kan tidak apa-apa. Kita tidak marah, kita harus ajar. Kalau kita tidak ajar, tidak beritahukan, mana orang tahu. Ini tidak sindir atau apa, tidak. Firman Tuhan ini bukan itu, tetapi kita mengajar. Ya, mengajar harus seperti ini. Aku udah pegang HP katanya. Saya bilang, jangan berbahasa itu. Ya, ayo kita belajar, lakukan. Zaman sekarang, akhir zaman, sudah banyak orang, sudah budi pekerti yang diajar sudah tidak ada. Hidup keduniawian yang ada, maunya sendiri. Maka itu, mari kita jadi anak-anak Tuhan, kita ajarkan. Saya tidak ajar sama anak-anak saya. Mereka bilang, Andre ajak dia punya adik, Pak, hari ini kami mau pergi. Kemana? Dengan Kesia. Pergi dia punya II-nya, pergi di kukunya, segalanya semua. Mereka pergi sampai malam. Pergi ke sana bukan cari angpau, mereka pergi bawa angpau. Ada orang yang pergi ke sana minta angpau, tapi mereka pergi ke sana bawa angpau, kasih kepada anak-anak. Secara manusia mereka belum menikah, tetapi Pak, kita bawa angpau, kita kasih kepada mereka. Nah, kita harus ajar. Kita punya anak-anak. Ya. Kita pergi ke sana. Sebenarnya kita terima angpau, kita bawa angpau. Kalau dulu, waktu pertama kali kami dipanggil Tuhan melayani, swear, miskinnya ampun-ampun. Anak-anak ini kalau sudah sinja senang. Karena apa? Di rumah ada pegang uang, susah. Jadi supaya ada balas membalas, berangkat uang tidak ada. Dia terpaksa panggil Papati. Papati ada uang kolekte sedikit di situ. Kasih loh Papati, ya 1000 saja. Memang uang kolekte tidak ada, 1000 saja. Masuk di dalam angpau, pergi sana. Pergi bawa kecil, pulang bawa banyak. Sekarang tidak. Karena kita lakukan semua kebenaran firman Tuhan, kita pergi sana tidak berharap untuk pulang bawa banyak, kita datang memberi. Ngerti ya? Ini kebenaran firman Tuhan. Maka itu Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini,
Kita jadi anak-anak Tuhan. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan. Kalau tidak mengasihi dunia, mengasihi siapa? Kasihi Tuhan. Kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, dengan sendirinya semua itu apa yang ada di dalam dunia itu Tuhan berikan. Jangan engkau tinggalkan Tuhan ini. Karena apa yang ada di dalam dunia ini. Jangan kau tinggalkan. Ini akhir zaman. Banyak orang tinggalkan. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan kok pagi hari ini banyak yang tidak hadir ya. Ya Tuhan bilang ya kamu kan tahu. Ini akhir zaman. Ya. Orang sudah banyak, sudah tinggalkan Tuhan. Dorang kejar di dalam dunia ini. Apa yang ada. Dorang kejar dunia ini, apa yang ada. Kita dapat di dalam dunia itu hanya sementara. Tapi kalau kita dapat daripada Tuhan itu bukan sementara. Itu adalah kekal. Kalau kita dapat dari dalam dunia itu hanya sedikit saja. Tetapi kalau Tuhan yang kasih tidak terbatas. Nah ini boleh saya bukakan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya melihat satu anak muda. Pada waktu diputarkan ini video. Ditutup dia punya kepala rasa-rasanya. Saya dah mau lihat, saya dah mau lihat, saya dah mau lihat. Ya, saya datang, saya dekat. Nah, angkat kepala. Ayo lihat nak di sana. Kamu lihat itu anak-anak yang masih ayo lihat. Ya itu tugas. Karena dunia ini jahat. Iblis itu mengau-ngau mencari orang yang siap ditelan. Jahat betul-betul. Maka itu pagi hari ini kita diajarkan untuk mengerti. Janganlah kamu, ada kata, janganlah kamu mengasihi dunia. Kalau kita tidak mengasihi dunia, Bapak Pendeta, kita mengasihi siapa? Tuhan bilang di dalam Kolose 3, pikirkan yang di atas. Kasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Diturunkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada dia akan diselamatkan. Bayangkan. Dikorbankan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan binasa. Kenapa Allah sudah korbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus? Dia korbankan. Kaya di atas, miskin di dunia. Tahu dia. Dia tahu. Papa, waktu Bapak suruh, nak sudah kamu turun. Pasti Tuhan itu ngomong kepada bapaknya. Kalau saya tanya, Pak, aku enak-enak di sini. Ngapain Pak saya harus turun lagi ke bawah? Saya sudah tahu pasti saya miskin. Saya tahu saya disiksa. Saya tahu saya dibunuh mati. Saya pasti tahu dipaksa. Untuk apa? Tapi karena Bapa mengasihi kita ini. Bapa mengasihi kita ini. Sehingga dia utuskan anaknya yang tunggal. Nah kalau sudah diutuskan anaknya yang tunggal. Apa yang kita bisa balas kepada dia? Saya tidak ngomong uang. Apa yang kita balas? Kita balas juga mengasihi dia. Kita pikirkan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita pikirkan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan kepada kita. Pikirkanlah yang di atas. Itu yang Tuhan pesankan. Di atas itu perintahkan apa? Perintah supaya kita itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemarin saya habis renang, saya naik di atas, saya mandi. Waktu mandi sedikit saya masuk di dalam jacuzzi.
Di situ waktu itu saya ketemu dengan seorang bapak umur 77 tahun. Dia dari Jakarta. Aslinya dari Surabaya, dia pindah di Jakarta. Waktu di Jakarta dia datang sini persis hari libur, dia datang bersilaturahmi dengan keluarganya, datang ke sini. Dan di situ saya tanya, dia tinggal di hotel itu, saya tanya sama dia, Bapak berbuat apa? Datang sini, oh ketemu saudara-saudara, oh ya bagus. Ngomong-ngomong segalanya semua, dia tanya sama saya, Bapak berbuat, sekarang Bapak kerja apa? Ya, saya bilang, saya seorang pendeta. Setuju, dia bilang. Saya seorang pendeta, setuju. Bukan dia bilang baik, dia bilang setuju. Ya, itu semua mengajarkan yang baik. Tapi sekarang Pak, zaman-zaman sekarang ini Pak, sudah tidak ada lagi orang hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh agama yang lain mengajarkan yang baik. Sekarang kebanyakan mengajarkan yang wah, mengajarkan menjerumuskan ke politik dan lain-lain. Tapi kalau Bapak jadi seorang hamba Tuhan, apa yang Bapak ajarkan? Saya hanya ajarkan, saya bilang, saya hanya menekankan kepada jemaat, supaya jemaat kamu sudah percaya Tuhan Yesus, ya, kamu harus berubah. Sambil saya menginjil, kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus berubah. Setuju, dia bilang. Setuju. Kalau kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus, kamu jangan jemu-jemu berbuat baik. Setuju, dia bilang. Setuju. Bapak berbuat baik apa? Dia tanya, saya jawab, saya lakukan. Bukan setuju lagi, dia bilang sangat setuju. Sebab apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini, bawa ke atas. Saya bilang, apa yang kau perbuat di dalam dunia ini, bawa ke atas, menyertai engkau di atas. Dia ngomong sama saya, Pak, di ajaran kami Pak, berbuat yang baik untung untuk kita sendiri. Kalau kita bisa berbuat yang baik, yang untungkan kita sendiri. Artinya apa? Satu saat kita pulang, kita dapat berkat, yang untung sendiri. Tapi engkau berbuat yang jahat, ini dunia ini di dalam jahat. Dunia ini di dalam jahat. Maka itu Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Dunia yang ada di dalam diri sekarang ini jahat. Apa yang kau perbuat kejahatan itu, kau makan itu. Saya berpikir-pikir betul. Ngobrol dengan dia. Jadi apa yang kita berbuat di sini, berbuat baik, kita dapat baik. Kita berbuat jahat, ya itu kita dapat jahat. Nah, pagi hari ini Tuhan pesankan kepada kita. Dunia saat ini sedang jahat. Akhir zaman ini, aneh-aneh. Jahat sekali. Sebelum saya turun ke gereja, saya berbicara dengan teman saya. Dia ngomong begini, dia bukan anak Tuhan. Ya, dia bilang, sekarang kok anak Tuhan kok macam begini ya. Nah, ini batu sandungan lagi. Anak Tuhan kok macam begini, karena tadi saya berbicara tentang buah. Ya, oke. Dia bilang anak Tuhan sekarang kok macam begini ya. Wah, repot. Kenapa? Ini loh HP ini. Gara-gara HP rusak rumah-rumah tangga. Ini pasti sudah punya pengalaman. Rusak rumah-rumah tangga. Kenapa? Gara-gara HP. Istri berpacaran dengan laki-laki lain. Suami berpacaran dengan perempuan lain. Sekali lagi, gara-gara HP ini jahat sekali. Istri berpacaran dengan laki-laki lain. Suami berpacaran dengan istri orang-orang perempuan-perempuan lain. Hei, di sini adakah? Adakah di sini yang macam begini? Dia bilang ini anak Tuhan, dia bilang. Hai Bapak Pendeta, kamu yang ada di mimbar, engkau harus tegaskan kepada jemaat-jemaatmu. Sebab sekarang ini dia bilang begitu banyak istri-istri pacaran dengan anak-anak anak suami orang. Suami-suami pacaran dengan istri orang.
Itu anak Tuhan. Bagaimana kita harus percaya? Dia aktif, dia bergereja dan lain-lain segalanya semua. Tapi dia lakukan seperti itu. Untung saja di Surya Kebenaran. Kalau di Surya Kebenaran saya tahu itu, saya datang langsung terang-terangan. Kamu pacaran di luar ya. Tapi untungnya orang tidak ada. Sudah lari. Ya. Seperti ini. Saya kalau omong tegas, saya tidak peduli. Seperti ini dia bilang, bagaimana? Tadi kan saya bilang, Tuhan itu adalah terang. Allah itu adalah terang. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus menjadi orang yang terang. Tapi bagaimana ikut Tuhan tidak jadi terang? Istri bisa pacaran dengan suami orang. Suami bisa pacaran, rumah tangga berantakan. Loh, kamu kok bisa ngomong begitu? Loh, dia bilang, ke konco-koncoku, saudara-saudaraku, semua macam begitu. Maka itu aku rasa-rasa tidak percaya ya. Kok anak Tuhan kok model macam begitu? Nah, gereja rajin, semua rajin. Maka itu pendeta-pendeta yang ada, kalau bisa jangan omong uang toh sama mereka. Nanti dorang pikir bahwa dorang ini adalah yang benar. Ya, dipikir sudah ikut sumbang, ikut berpuluhan, ikut persembahan, dipikir dorang sudah benar. Jalan seenaknya, pendeta tidak berani omong. Ini mulai gaspol. Tapi tidak apa-apa. Saya melihat ini. Kita kan punya karunia. Bisa cium. Apakah ada istri-istri di sini yang berpacaran? Yang sekarang ini loh, yang sekarang ada di sini. Ada. Apakah ada di sini suami-suami yang berpacaran? Artinya selingkuh? Tahu? Masa tidak tahu? Tidak tahu berarti dia tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Tidak ada. Kalau sekarang yang ada ini loh, jemaat ini. Kalau ada semua ya saya tidak tahu. Kalau ada di sini baru saya bisa rasakan auranya. Ada roh perjinahan dan lain-lain. Tapi tahulah ada, gitu loh. Mulai miring-miring. Ditutup apapun firman Tuhan bilang, tidak ada satu pun yang telanjang. Tidak ada satu pun yang telanjang. Semua itu terbuka di mata Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita tidak ada satu pun. Maka itu tugas seorang gembala. Dia menyampaikan. Saya barusan ke Semarang. Saya ketemu dengan seorang gembala. Dia dari Surabaya. Dia naik kereta api. Dia pergi sampai di sana langsung di tempat rumah duka. Berbicara, oh Pak Herman. Sudah ngobrol, dikenalkan semua ya. Pak Herman yang khotbah di gereja. Saya bilang saya tidak pernah lepaskan. Harus saya yang khotbah. Pak Herman tidak pernah khotbah keluar. Tidak pernah. Saya harus, idealnya sebenarnya seperti itu. Si orang gembala dia makankan sendiri. Meskipun dia tidak makankan, anak-anaknya yang makankan, dia duduk jaga agar supaya anak-anak yang ada ini bisa jadi berkat. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita. Apa yang ada di dalam dunia ini. Kita melihat apa yang ada di dalam dunia. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua. Ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia apa? Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita renungkan. Mungkin kita tidak tahu apa-apa yang ada di dalam dunia. Tetapi hari ini Tuhan bukakan kepada kita. Saya ikut apa yang menjadi kebenaran ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata,
serta keangkuhan hidup bukankah berasal dari Bapa melainkan dari dunia? Kita tahu Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Monggo tolong dibuka Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Kita boleh baca dulu. Ya, kita boleh baca dulu di dalam ayatnya yang ke-16. Ya, ayatnya yang ke-16 kita melihat di sini. Hiduplah menurut daging dan roh. Artinya apa? Kita pilih. Kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Saya berdoa loh ya. Saya sampaikan ini, Bapak Ibu renungkan baik-baik. Kalau bisa jalankan. Jangan masuk kiri keluar kanan. Jangan berpikir, oh saya sudah tahu ini ayat ada di sini, saya sudah tahu. Tidak. Kita ini bukan ahli Taurat. Kita ini mau mendengar ini supaya kita lakukan. Tuhan bilang di akhir zaman ini, kau mau hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam roh? Jelas. Tapi kita tahu. Saya boleh baca di dalam ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan bilang maksudlah kamu harus hidup menurut roh supaya kamu tidak masuk di dalam kedagingan. Kalau roh dengan Tuhan, dengan daging itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Tuhan bilang hiduplah menurut roh. Ya. Kalau kita sudah menuhi hidup, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sudah diizinkan dibolak-balik. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita sudah ada di dalam dunia, hidup dalam keduniaan, ya, Tuhan suruh secara pikiran Tuhan bertolak belakang. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Seperti apa yang dikatakan Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ya, Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kan aneh. Mana ada orang yang suka menyebar-nyebarkan harta kok tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Bertolak belakang. Kamu pergi kemana aja tanya orang. Ngomong kosong itu. Logika katanya. Kalau sudah pakai logika itu yang susah. Mana ada uang dari sini dikeluarkan, dibagi. Kok tambah banyak? Kalau uang yang ada sini kita simpan. Jangan dikasih keluar, itu yang benar. Tolong lihat sama saya di sini, jangan tidur. Ya, itu yang benar, logika seperti itu. Tetapi aturan Tuhan, perintah Tuhan, ya. Kita suka memperhatikan, suka membantu, suka menolong orang. Tuhan bilang, kau tidak akan susah. Kau tidak akan kekurangan. Tapi kalau kau tahan terus, kau tahan, logikanya memang dia tidak keluar. Tapi kau tidak akan berkelebihan. Karena apa? Ada pundi-pundi yang bocor. Ada pundi-pundi yang bocor. Kita ingat laut mati. Itu laut itu sampai mati di situ. Airnya tidak berfungsi lagi. Karena apa? Dia tidak menyalurkan. Kita masuk di laut mati, langsung mau silam tidak bisa. Kita terapung karena lautnya sudah betul-betul kadar garamnya begitu tinggi. Tapi kita belajar. Senantiasa di medsos itu orang katakan, dari Yordan turun ke Galilea. Galilea langsung terus, bagi terus, jadi seluruh terus aliran air itu ikut. Maka itu Bapak Ibu bertentangan. Kembali lagi firman Tuhan.
di dalam Galatia 5. Jadi Tuhan minta hidup gini bertentangan. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 Galatia 5 ayatnya ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Orang yang hidup di dalam roh Tuhan dengan orang yang hidup dalam kedagingan, hidup di dalam dunia yang kegelapan, tidak cocok. Tidak cocok. Kita kalau jalan dengan teman, kita jalan dengan jemaat. Kalau jemaat itu satu roh dengan kita, enak. Kita bisa jalan enak, kita bisa ngobrol enak, pikiran enak. Tapi kalau sudah bertolak belakang, sudah nanti bicara sebentar pasti geger. Karena bertolak belakang. Seperti saat-saat ini, kita doakan tanggal 14 supaya coblos sudah selesai. Sekarang ini lagi panas-panasnya. Yang satu bilang saya pilih satu, yang satu bilang saya pilih dua, yang satu bilang saya pilih tiga. Suami bilang saya pilih dua, istri bilang saya pilih satu. Terus ngomong, udah cocok. Panas di dalam. Panas di dalam. Maka itu saya bilang, saya kalau kirim ke grup jemaat, saya kirim yang lucu-lucu. Ya kadang juga saya seperti itu juga. Kadang panas. Tapi saya ditegur sama teman saya. Apa dia bilang? Kamu kalau kirim ini orang lihat ini dengarin panas. Panas. Jadi jangan. Jadi ya sudah. Kalau memang begitu, saya pikir-pikir betul juga ya panas. Karena yang satu begini, lihat jengkel keki. Padahal mereka yang bertaur kok kita yang panas. Suami istri bisa berkelahi, bisa bercerai karena gara-gara itu. Bertolak belakang. Makanya saya bilang tolong. Grup jemaat Surya Kebenaran jangan dimasukkan itu terus, dimasukkan itu terus. Anak saya tegur sama saya. Papa boleh tegur orang, Papa juga kirim. Iya, saya salah. Kadang kita kan tidak sadar. Tidak bisa kita benar terus. Papa juga begitu, Papa kirim. Coba kamu lihat. Mana Papa kirim? Saya bilang, kadang kita manusia mau membela diri. Ini dia persis. Saya kirim yang tentang Ibu Mega ngomong. Nah, saya bilang kan pasti bela diri. Ikilah lucu toh. Papa kirim ini kan lucu, tapi tidak bisa Pak. Tidak bisa. Ya sudah, Papa salah. Tapi tolong ya dikasih tahu. Ini jangan sampai nanti jemaat melihat semua jemaat itu panas. Kalau sudah panas, lihat macam begini panas, langsung bisa geger dalam satu rumah tangga. Saya bilang stop. Kalau tidak, kita tutup grup jemaat Surya Kebenaran, kita ganti yang lain, baru kita buka lagi. Ya. Sebab ini panas. Kalau jemaat sudah panas, mereka berkelahi di rumah, mereka berantem di rumah. Yang susah siapa? Yang susah mereka sendiri. Yang susah siapa? Gembalanya susah. Kenapa? Mulai ada yang lapor, engkau lihat ini, engkau lihat ini, engkau lihat ini. Gembala lihat kan susah. Bertolak belakang. Daging dan roh itu bertolak belakang. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bertentangan. Satu mau jalan kiri, satu mau jalan kanan. Bertentangan. Berdoa ya. Besok sudah tanggal 12. Lusa 13. Rabu 14. Makanya saya bilang kita dari gereja memberikan makan kepada orang-orang di panti tanggal 12, 13. Ya, 14 pray. Semua di rumah. Coblos, jangan sampai tidak coblos. Pilih menurut hati nurani Bapak Ibu. Ya. Pilih menurut hati nurani Bapak Ibu. Mana yang benar? Saya percaya kalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu kepada Bapak Ibu. Iki loh sing kena. Karena semua pemimpin datang daripada Tuhan. Kita berdoa.
Jangan kita dengar-dengar, jangan kita mau dapat berkat untuk tusuk aku. Jangan. Kita tidak boleh juga jadi maklar. Iki lo kontak ke duit, milio iki. Kontak ke duit, itu dia punya nama menghancurkan orang. Itu seperti iblis yang mengaum-ngaum mencari orang yang ditelan. Kan banyak sekarang. Ada maklar-maklar loh sekarang. Coba maklarnya Tuhan, tidak apa-apa pergi menginjil. Ini maklar ini, dapat ini, datang. Kon tusuk iki yo, iki duite. Oleh sekian, aku spiro sama-sama. Separuh-separuh edan jo. Berkat toh, ikilah berkat. Ada berkat itu. Orang itu diberikan hak masing-masing. Biar dia berdoa, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan kira-kira bagaimana? Saya tidak bilang saya hebat. Saya melihat saja begini, saya tahu. Oh, orangnya begini. Orangnya begini, tahu. Kita jangan mau mencari makan untuk masuk di mulut, untuk isi di kantong, kita jual itu suara. Dosa loh. Dosa. Ini saya tidak berbicara. Ini saya berbicara menurut apa yang Roh Tuhan sampaikan. Dosa. Berapa banyak saat ini di dunia ini maklar-maklar seperti itu. Bertentangan semua. Tapi kita melihat di dalam ayatnya ke-18 bertentangan. Ayatnya yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, sorry. Yakobus, 1 Yohanes 1 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab kamu yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Ya, daging itu apa? Galatia 5 ayat ke-19. Galatia 5 ayatnya yang ke-19 kita melihat, kita coba uraikan dulu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu hidup dalam pencabulan. Jahat loh. Dalam daging itu hidup dalam cabul. Ya, hidup bukan menjadi berkat, hidup menjadi cemar. Yang ada dalam daging emosi tinggi. Resiko orang yang emosi tinggi. Ya. Sekali lagi terus. Ayat 20. Yang ada di dalam daging. Penyembahan berhala. Sihir. Ya. Orang kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Hidup benar, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita berdoa sama Tuhan. Jangan kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita pakai sihir sama orang. Kita pakai guna-guna, opo-opo. Kebanyakan banyak di timur, banyak di barat, banyak di selatan, banyak di utara. Pokoknya di bawah kolong langit ini, orang yang tidak takut sama Tuhan kebanyakan main sihir. Ada berapa banyak orang sekarang tidak mau bekerja, kepingin jadi kaya, piara tuyul di rumahnya. Ada berapa banyak orang tidak mau bekerja, dia berusaha bukan takut akan Tuhan dengan mendapatkan sesuatu dengan berhala-berhala. Dia katakan di sini, penyembahan berhala, sihir. Ada perseteruan satu rumah tangga dengan rumah tangga. Ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, ada pencitraan, roh pemecah. Lanjut kembali lagi terus 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Pesta pora. Malam Imlekan itu, luar biasa. Katanya restoran itu sampai tolak order. Orang pesan makan. Tolak order. Saya punya ponaan, dorang ada di Surabaya karena nganggur. Punya duit, tapi karena nganggur. Mereka di Sumba pandai bikin sate babi. Ya, pandai bikin sate babi. Di sini mereka buka PO karena nganggur.
buka PO, jual sate babi. Satu porsi isi 10 hanya 50.000. 50.000. Tadi pagi saya berbicara dengan teman saya dokter. Wah, dia bilang enak, saya pesan 100 tusuk. Saya bagi-bagi orang. Satu biji 5.000. Ya. Satu biji 5.000. Order banyak, habis dah cukup ya 5.000 yang murah. Karena mereka berpikir mereka dulu jual di Sumba lebih murah lagi, tapi di sini mereka naikkan harga 5.000 habis. Waktu Imlekan ini pesta, semua kepingin pesta. Kemarin tadi pagi saya tanya anak-anak saya, kamu kemarin pergi sana makan apa? Waduh papa, makan orang timur bilang makan soto kambing. Kakak saya memang pintar bikin soto kambing, makan soto kambing, dah cukup pak, habis semua. Mari itu kolesterol naik. Pesta pora yang kita kepingin itu. Kami tidak, kami di rumah aja dengan suami istri. Ya sudah istirahat. Ya. Pesta pora. Kemabukan, ya ini juga orang dunia. Ya. Mabuk, pergi ke naik klub, makan pesta pora, mulai kanpe kiri, kanpe kanan, arti kanpe maksudnya, ayo tus. Ya. Datang ke rumah penuh itu, datang minta angpau, kyonghi facai na angpau naloy. Ibu Cu punya angpau udah habis Bu Cu ya. Haleluya. Tapi kita melihat di sini pesta pora dan sebagainya, terhadap semua itu kuperingatkan kepada kamu semua yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, nah, tidak ada tempat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi ingat Bapak Ibu, hidup di dalam kedagingan itu tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Ini kan saya hanya beritahukan kepada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih. Mau enggak dengar? Mau mah berubah? Saya tadi pagi waktu turun kurang lebih jam 4:30, saya mau jalan. Tuhan hanya kasih ingat sama saya. Kamu ingat pada waktu zaman Musa? Musa itu si orang gembala loh. Dia ngomong bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak mau dengar. Tidak tahu ngomong apa sudah waktu itu. Tidak mau dengar, ngamuk-ngamuk. Tapi akhirnya mati di padang gurun. Ya. Sekarang ini Tuhan bilang, engkau berbicara. Kalau sampaikan mereka mau mendengar, ya sudah. Mereka mendapatkannya. Tapi kalau mereka tidak mau berbalik, pulang nanti tidak ada tempat di kerajaan surga. Bukan hanya di tempat di kerajaan surga saja, di dunia juga dia tidak akan menerima janji-janji Tuhan, karena dia sudah melanggar hukumnya Tuhan. Saya berbicara dengan orang tua itu kemarin waktu kami di dalam satu ruangan sauna. Pak, zaman sekarang, ya ini yang perlu dibicarakan. Bukan berbicara yang wah-wah lagi. Ini yang perlu bicarakan supaya mereka sadar, Pak. Ini yang perlu. Tapi kebanyakan banyak orang udah tidak mau dengar. Ya risiko toh. Kalau tidak mau dengar ya, lu punya mia, kau punya nasib. Hidup di dalam dunia ini. Sudah. Dia katakan tadi, kembali lagi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya ke 17. Ya. Kedagingan kita melihat sebab semua yang ada di dalam dunia sedang lenyap. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Orang kalau sudah hidup di dalam roh Tuhan sudah ada. Roh Tuhan sudah ada. Mata ini hanya memikirkan,
melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana yang baik, bagaimana untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata itu sudah tidak mau kepada dunia-dunia yang fana ini. Sekarang ini kotor. Kita tahu berapa banyak orang sekarang ini tidak peduli laki dan perempuan. Sekarang yang saya berbicara tentang perempuan, ya, berpakaian tidak beretitut, berpakaian tidak punya sopan santun, berpakaian sak senangnya hati, membuat orang-orang laki itu bisa kacau matanya. Baik kalau kerohaniannya bagus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi kalau seumpama rohaninya tidak bagus, saya saksi, saya coba bukakan, saya telanjangi ini iblis. Kemarin saya pergi renang. Di tempat sana orang yang berenang itu orang tertentu, kebanyakan banyak member. Member itu yang sudah berhubungan di situ 1 tahun dia berenang. Kebanyakan banyak orang-orang tua. Tapi kalau hari-hari libur begini banyak yang tidur di hotel, mereka tidur. Kemarin saya belum cerita Ibu Gembala, tapi Ibu Gembala percaya sama saya kok. Ya, saya mulai bertobat dalam nama Tuhan Yesus, tidak mau macam-macam. Karena saya tahu kalau saya macam-macam, habislah riwayat saya. Sekali lagi, saya tahu, saya sudah di dalam Tuhan, saya tidak mau macam-macam. Kalau saya macam-macam, habislah sudah hidup saya ini. Karena pernah satu kali, saya pernah cerita di sini, tetapi Roh Kudus ingatkan saya biasanya jam ibadah jam 4, waktu itu masih ada di Perak. Ya. Tapi jam 1 itu, jam 4 sore, jam 1 itu saya sudah bangun, saya sudah mandi, saya sudah pakai jas. Ibu Gembala lihat saya, dia diam. Saya tahu Tuhan sudah kunci semua sama dia. Jadi saya berangkat. Saya sampai di sana, saya berlutut di mimbar. Mimbarnya seperti ini. Saya berlutut, saya berdoa. Saya berpikir ini baru sudah jam 3 lebih, sebentar jemaat datang. Saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih sama saya penglihatan. Kau pilih, Tuhan bilang. Nah ini daging dan juga Tuhan. Kau pilih. Saya berdoa, Tuhan kasih, saya kasih kau satu istana. Seperti istana di Bogor atau istana yang ada di Jakarta, istana presiden. Ya. Dan di situ Tuhan kasih tunjuk sama saya, ada jet pribadi, ada helikopter, ada mobil Rolls Royce, pokoknya mewah deh. Semua wah. Dengar ini, semua wah. Tuhan bilang, saya kasih kau semua ini. Saya kasih kau semua ini. Tetapi tiba-tiba Tuhan angkat roh saya. Tidak ada damai, stres. Punya harta sekian banyak, jet pribadi, uang lagi, jangan sudah tinggal ini aja. Tapi kita melihat kosong. Pada waktu Tuhan kasih sama saya, tolong HP-nya ditinggalkan. Ya HP-nya tolong Iksan, dilepaskan Iksan ya. Ya lepas dulu eksannya sana, ya dengar dulu ya. Sayang kalau kita dengar, saya tidak, saya kepingin ya jangan kita dengar firman, kita baca HP. Haleluya. Seperti ini. Apa yang saya mau ngomong? Tapi di situ kita melihat Tuhan bilang semua saya kasih kau ini. Kalau saya tanya sama Eksan, ya, kamu dikasih rumah istana besar, kamu dikasih helikopter, kamu dikasihkan jet, kamu dikasihkan Rolls Royce, kamu dikasih mobil Mercy yang termahal, presiden punya yang anti peluru, seluruhnya komplit. Tapi saya angkat ini rohmu yang damai sejahtera aku berikan kepada engkau, sukacita. Kau pilih mana? Saya angkat ini roh daripadaku. Tapi engkau boleh punya harta begitu banyak.
Pasti dia katakan, Eksan bilang apa? Ya, aku tak pilih ini Rolls Royce. Saya pilih enak ini. Tapi kok tidak ada damai, kok tidak ada sukacita. Setiap hari stres. Untuk apa ini hidup? Barusan saya bicara dengan anak saya. Keluarkan foto itu. Kami orang berdua, ya, keluarkan foto tadi. Kami orang berdua sebelum mereka lagi masak-masak, kami orang berdua, ayo tolong agak cepat foto yang tadi keluarga sedang kumpul. Ya, saya duduk di situ, agak cepat sayang. Ya, saya duduk di situ, saya berbicara dengan anak saya. Ya, Fred, saya bilang, kalau papa, kalau engkau dikasihkan ini semua gini, gak mau pak? Ya, gak mau pak. Untuk apa pak? Saya dapatkan segala semua ini kosong. Ya, saya duduk di situ. Saya duduk dengan dia. Fred, kami orang dua berhadapan, yang lain lagi urus masak semua. Untuk apa dia bilang, pak? Saya dapat macam begini untuk apa? Wong ini kosong. Begini saja saya punya hidup ini enak, tenang, rukun, istri baik, semua baik. Membutuhkan apa Tuhan kasih. Yang penting tidak macam-macam punya. Semua Tuhan kasih. Ngapain? Orang kalau rohani yang benar, dia pilih itu. Dia pilih Yesus. Tapi kalau keduniaan, dia pilih itu harta yang ada di dalam dunia. Mata ini melihat seperti ini. Tapi kan tidak ada guna. Tapi kalau kita hidup di dalam kedagingan, Bapak Ibu, ya, hidup dalam kedagingan, mata itu melihat di luar. Tadi saya belum saksi, oke tutup sudah. Waktu saya renang kemarin, mohon maaf, namanya kita sudah dewasa. Ada satu amoy turun. Saya lihat dia datang. Waduh, waktu dia buka baju, mau renang, aduhai. Ya jujur kan, kita tidak bisa bohong lah. Laki-laki, aduhai. Terganggu loh. Bukan tidak terganggu. Ya, saya hanya satu. Darah Yesus. Darah Yesus. Tuhan, ampuni Tuhan. Darah Yesus. Tapi waktu saya bilang darah Yesus, masih kepingin. Mau lihat. Maka itu di gereja tolong berpakaian yang sopan santun. Jangan membuat pendeta itu jatuh. Jangan membuat suami-suami jatuh. Rusak ini mata. Apalagi lihat di luar, barang ini bagus dan kepingin. Ya. Dari dunia kepingin, mau kepingin. Ya, baik kalau fungsi bagus, tapi kalau fungsinya tidak bagus, kepingin. Saya saksi. Sekarang ada keluar HP S24, gak tahu dia punya kantongnya 512. Di sini jemaat sudah ada yang punya. Ya. Tapi di situ kan HP ini kalau dibikin foto, dibikin video itu kan bagus. Ya. Jadi selama ini saudara Andre yang pergi dengan Kesia. Kalau Kesia ada, oke baik, Kesia punya HP ini kan dia bisa foto, video bagus. Tapi kalau saudara Andre punya, waduh jalan. Wes. Ya. Ono yang IC-nya yang sudah mati, di kanibal, pindah sini. Jadi yang penting dia bisa yes no, dia bisa cetak uang. Jadi kalau saya sudah suruh sama dia, saya tidak pergi, hasilnya apa? Buram semua. Pulang itu dia kasih, aduh kok begini nyok. Bisa pak, ada apa-apa. Nanti kita kompres pak.
Ambil air panas, karena dia panas kita kompres, kasih dingin. Wah, damai kamu, saya ngomong begitu. Kasih sama Kesia, dia bilang, Kes, kompres sama dia. Gak bisa, kabur. Kita kan harus membuat yang terbaik. Ya, terbaik bukan untuk cari duit, tidak. Berbuat yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi di situ saya punya keinginan. Saya punya keinginan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta. Ya, saya minta Tuhan. HP ini katanya canggih Tuhan. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Mandarin saya separuh-separuh. Apalagi yang lain-lain. Katanya kalau saya berbicara bahasa Inggris dengan orang yang dari Amerika, saya tidak bisa. Saya pakai bahasa Indonesia dari sana, saya punya bahasa Indonesia sudah diterjemahkan di sana Inggris. Maka Bu Retno berdoa. Ya, betul. Macam kemarin, saya punya saudara dari New Zealand. Dia pakai sama saya bahasa Mandarin. Saya pakai bahasa Mandarin, saya kokak. Waduh, saya dengar katanya kalau pakai HP ini, kita pakai bahasa ini bisa. Kita pakai bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa ini. Ya, katanya. Betul ya? Betul ya? Bro, betul ya? Bro Alfred, betul ya? Alfred, betul ya? Betul. Ya. Tapi yang saya butuh itu bisa video. Saya berdoa sama Tuhan. Harganya 24 juta. Kalau masih promo 19 juta atau 18 juta. Saya berdoa. Saya bilang tidak mungkin Tuhan. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Ya, minta Tuhan. Tengah malam saya berdoa. Dalam hari saya berdoa. Minta Tuhan kalau kau izinkan. Minta Tuhan kalau kau izinkan. Ya sudah ada. Tapi Bapak Ibu, saya mau lakukan kebenaran firman. Tuhan bilang apa? Berangkat engkau ke Semarang. Itu temanmu hamba Tuhan meninggal. Ayo berangkat. Saya nurut. Bawa istrimu, bawa anak-anak. Tuhan bagaimana Tuhan? Ya berangkat. Ya, saya nurut. Waktu saya nurut, saya berangkat Bapak Ibu. Sampai di sini hujan besar. Pada waktu itu saudara Kesia lagi bekerja. Kes bagaimanapun pulang engkau. Pulang ikut Papa. Ya, pulang. Kami berangkat sampai sini hujan besar. Waktu hujan besar kami pulang. Saya tidak berpikir Bapak Ibu itu barang. Saya juga tidak berpikir bahwa itu hari itu last day. Ngerti last day? Ya. Terakhir promonya. Ya, tiba-tiba mau masuk di sini ada orang telepon. Ada orang telepon. Dan orang itu telepon dan bicara dan langsung saat itu juga oke. Dan pulang, saudara Andre beli. No, beli udah. Ini ada. Bayar sudah, beli. Tuhan bisa kasih. Saya berpikir iya ya. Kasih ini bukan untuk bergaya, untuk apa tidak. Tapi ini kasih untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kasih untuk bergaya, kasih waktu di gereja kita khotbah, kita main HP, Tuhan pasti marah. Tapi kita kasih ini untuk kita memuliakan nama Tuhan. Nah ini saya berbicara Bapak. Dikasih sama Tuhan. Bapak Ibu Elia. Elia itu sama dengan kita loh. Firman Tuhan bilang, dia sama dengan kita. Cuma beda kita dengan Elia. Elia itu hidup takut akan Tuhan. Kita ini masih abal-abal. Yakobus 5 ayat 17 coba kita lihat. Ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Supaya kita tahu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lanjut 17. Ya kita lihat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sama Elia. Kita pegang ini. Manusia biasa. Tapi dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran.
Nah, perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu. Ayo, hidup ini wes susah. Hidup tambah hari tambah susah. Di luar itu begitu banyak kejahatan. Ayo, kita hidup dalam kebenaran. Jangan kita seperti bangsa Israel. Pada waktu diomongi sama Musa, ngamuk. Ingat, waktu saya ada saksi hari Minggu yang lalu, yang namanya mimbar yang di Batu. Ya, yang namanya mimbar. Dia pergi ke gereja, cuy saja di gereja, pulang Tuhan datang sama dia. Kita bersyukur kalau kita di dalam gereja kita kurang ajar. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau gini. Tapi kalau kita berkurang ajar, Tuhan datang sama kita. Kalau datang dia bilang mimbar, ikut aku. Bukan mimbar ini loh, namanya orang itu mimbar, diselamatkan. Tapi kalau Tuhan izinkan sama dia, saya pernah dengar Dr. Yusuf BS mengatakan, ada satu orang, dia lempar batu, jatuh di atas mimbar gereja. Orang itu sesudah itu mati dia. Ya. Tapi kita berdoa, ini untuk demi kebaikan kita. Kita hidup dalam kebenaran dan kita melihat Tuhan tolong. Elia berdoa juga. Tadi saya berdoa dapat, Tuhan kasih. Ya mungkin saya tanya Andre kapan sampai, tanggal 15 Pak mulai dikirim Pak. Ya sudah, dapat ini kau ambil. Ya, kau pakai ya untuk video ini. Kedua, mohon maaf, Andre kalau sudah pegang barang itu, cetak duit. Dia duduk situnya, buat apa kamu terus? Cetak duit, sebentar ini dapat uang ini. Bukan main judi loh, tidak. Tapi bisnis, cetak duit. Saya berdoa, ya. Kita berdoa. Hari Jumat, hari Kamis Saudara Alfred sampaikan, kalau ada kuasa, doa kita itu didengar sama Tuhan. Coba bayangkan, tolong fotonya dikeluarkan. Ya, ayo. Pada waktu kita kumpul malam, tutup tahun, kumpul. Ya, kita kumpul. Di belakang pohon itu ada Agus sedang bakar sate. Ini semua ini kan sekarang sudah makan. Waktu itu kita kumpul. Saya dengan anak saya, Alfred aja duduk ngobrol di situ. Waktu kita ngobrol, hujan sudah mulai turun sama cucu satu. Wah, saya bilang Tuhan, kalau kau kirim ini hujan kan bahaya Tuhan. Mau jadi apa ini? Makan belum makan, hujan begitu besar. Saya ngomong sama anak saya, Fred kamu lihat ya, Papa doa. Matthew lihat Aye doa. Doa apa Aye? Doa supaya hujan jangan turun. Saya praktek, Tuhan tolong, jangan kasih hujan Tuhan. Kalau hujan Tuhan, ya apa Tuhan, anak mantu cucu ini makan di sini hampir semua Tuhan. Mau jadi apa Tuhan? Tolong Tuhan, pindahkan ke timur itu hujan. Pindahkan ke timur. Kita bisa minta pindah Tuhan. Karena memang wayanya sudah pindah. Benar. Dan saat itu hujan tidak ada. Ya, ponakan saya bersama anaknya, bersama istrinya datang Saudara Jeffrey. Dia bilang, Asuk minta maaf Asuk. Ini hujan yang begitu besar sampai kita tidak lihat jalan. Kamu dari mana? Dari Kenjeran. Oh, saya bilang, herannya di sini tidak ada hujan, di sana Kenjeran hujan. Iya, saya bilang tak suruh pindah itu hujan ke sana. Pindah itu hujan. Tetapi waktu kita sudah habis makan, selesai semua. Kita masuk ke dalam itu hujan siram. Wah. Wih, Aye ya, doa ya, Papa doa ya. Dijawab, saya bilang, karena apa? Karena hidup dalam kebenaran. Nah ini loh yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Kalau saya mungkin tegur, saya nasihati, tolong saya jangan dimarahi. Jangan. Musa itu dia berbuat baik, dia ngomong kepada bangsa Israel, wes talah ojo ngesumut-sumut, sabar saja. Tuhan itu punya rencana. Susu dan madu dia sudah siapkan. Itu berkat di sana sudah ada. Ojo ngamuk, tapi bangsa Israel ngamuk. Ngamuk jadinya apa? Jadi saya kepingin Bapak Ibu. Saya kepingin hari Kamis, kepingin
Tuhan, uang habis. Uang habis Tuhan. Jam 6 Tuhan kirim. Jam 6 Tuhan kirim. Habis uang. Ya, jam 6 doa ini Tuhan kirim. Minta sama Tuhan. Bapak Ibu mau kan? Hari Sabtu. Tuhan itu baik. Saya panggil Bu Retno lagi. Sini Bu Retno. Hari Jumat sampean yang kami saya sampean yang lihat, sekarang saya suruh sama sampean. Tujuannya apa? Supaya Bu Retno ini tetap kuat, tetap semangat. Ya, tetap kuat dan tetap semangat. Tujuan saya Bu Retno. Saya bukan apa, supaya Bu Retno tetap kuat dan tetap semangat. Ya, tetap semangat. Hari apa ini? Sabtu kan tanggal berapa ini? Jangan omong jumlahnya. Hari apa? Sabtu kan? Tanggal 10 hari apa? Sabtu. Jam berapa? 7:30. Ya. Tuhan bisa, kita minta. Kita minta. Tiba-tiba Tuhan kasih, karena apa? Mulai dari jam 6 lebih, saya menginjil orang. Saya menginjil. Pada waktu saya menginjil, dia belum dalam Tuhan, di agama seberang. Dia melihat mujizat yang saya bimbing sama dia. Dia sudah terima mujizat segala semua. Saya bilang, kamu berdoa. Dia bilang, Om, jangan saya berdoa, kualat saya kalau saya berdoa. Loh kenapa? Kalau kita berdoa sama kiai kualat, katanya. Tidak. Saya, ayo kau berdoa. Saya latih dia, omong dalam nama Yesus. Dia berdoa. Tapi pada waktu itu selesai, tak, saya melihat, kluk, kok tanda ini ada apa? Saya lihat, kok ada begini? Tuhan bisa buat. Kan yang tidak mungkin jadi mungkin toh. Betul toh Bu ya? Maka itu saya senantiasa, ayo Bu Retno, gelemdang. Saya ngomong sama Bu Retno, kamu kalau dikasih seperti ini, 1 bulan kau dapatkan, kau kuat apa tidak? Seperti saudara Alfred bilang, dikasih berkat, kuat apa tidak? Kuat enggak? Dia tidak bisa jawab. Dia pikir, 1 minggu kalau kau dikasih berkat begini, kau kuat apa tidak? Dia tidak bisa jawab. Maka itu kita lihat ayatnya yang terakhir. Ya, 1 Yohanes 2 ayatnya ke-18. Yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayatnya ke-18. Ya. 17 dulu. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, sorry. Ayat 16 bagian C. Serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari hidup. Dalam dunia kedagingan ini ada keangkuhan hidup. Orang yang hidup dalam kedagingan itu angkuh, sombong. Ingat loh, sombong itu adalah kebencian daripada Tuhan. Ya, sombong, angkuh. Maka itu saya bilang, manusia ada 3. Takhta, wanita, harta. Ya, harta kalau sudah banyak, itu dia bisa jatuh. Jadi manusia gampang, kalau mau dikasih jatuh itu gampang. Kirim sama dia harta. Ya. Kalau mau kasih jatuh gampang, kirim sama dia wanita. Kalau mau dikasih jatuh gampang, kedudukan, takhta. Kalau kita dikasih sama Tuhan, tidak kuat, kita akan jatuh. Salomo, harta begitu banyak, jatuh dengan apa? Wanita. Ya kan? Salomo, harta begitu banyak, jatuh dari kesombongan. Salomo jatuh karena apa? Karena kedudukan. Jadi kalau kita kedudukan tinggi, dasarnya belum ada, jangan minta sama Tuhan daripada kita binasa. Yang sudah binasa pun juga yang tidak ada harta, tidak ada ini segala semua, yang memang nasib. Ya. Tapi kalau kita ini sudah sampai di atas, sudah ada kesombongan, wah susah. Sombong itu apa? Orang yang tidak bisa kita bicarakan.
Sombong itu ya orang yang tidak bisa kita nasihati. Sombong itu orang yang tidak bisa kita bilangin. Sombong itu adalah orang merasakan bahwa dia ini adalah orang yang paling hebat. Itu sombong. Pak, saya tidak sombong, apa yang saya mau sombong keadaan saya seperti ini? Kalau engkau dibicarakan sudah tidak bisa, itu adalah kesombongan. Tapi kalau engkau dibicarakan masih bisa, itu enak. Masih enak. Ada satu orang saya tolong dia. Puji Tuhan, sekarang dia sudah ditolong Tuhan. Secara manusia tidak mungkin. Rumahnya sudah harus keluar. Tidak ada lagi. Pengharapan uang bayar 55 juta. Tidak ada lagi. Harap sama siapa, tidak ada lagi. Tapi saya terus menasihati dia, menegur dia, dan lain-lain. Dan dia mulai ikut perlahan-lahan, ikut perlahan-lahan. Tuhan berkati dia, Tuhan kasih jalan, dan sekarang rumahnya sudah dibayar, sudah selesai, dia tidak perlu diusir. Dan satu, rencana waktu itu dia mau diusir keluar, tapi Tuhan pakai saya berbicara kepada yang punya rumah, diberikan kesempatan, dan sekarang sudah selesai. Nah, marilah Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar. Saya senantiasa memberikan kekuatan kepada jemaat. Ayo jemaat, ya, jangan kalian teriak, susah, hidup ini susah. Tidak. Kalau kita di dalam Tuhan tidak ada susah. Sekali lagi, tidak ada susah. Arti di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup atas perintah Tuhan. Kalau sudah tidak ada susah. Tetapi kalau kita masih melawan terus, diomongi marah, diomongi tidak terima, diomongi banting kaki, diterima, segala semua, ya sudah. Mia, orang bilang. Mia itu, bahasa Hokkien bilang, Mia itu nasib. Memang ditakdirkan. Bapak Toga Sirait bilang, dalam Alkitab mengatakan engkau memang ditakdirkan untuk hidup binasa. Kenapa? Tidak mau diomongi. Tapi kalau kamu mau diomongi, nurut, dengar, enak. Saya tidak pernah takut. Jemaat seberapa yang ada, saya tahu ini gereja Tuhan punya rencana. Saya tidak pernah berpikir apapun. Saya tahu Tuhan punya rencana. Saya melihat setiap hari Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya kedamaian, Tuhan berikan saya sukacita. Bahkan saya melihat setiap hari kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Kemuliaan itulah yang saya mau bagikan kepada jemaat Tuhan. Maka itu saya ada di mimbar. Saya bilang, Tuhan, engkau memberkati ini anak-anakmu. Kalau saya sebagai gembala, engkau sudah memberkati di dalam segala segi hidup. Ayo Tuhan, transferkan kepada anak-anak saya. Tinggal bagaimana Bapak itu, Ibu menangkap. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau menangkap, Bapak Ibu marah, Bapak Ibu tidak terima, Bapak Ibu gini, Bapak Ibu tidak akan dapat. Tapi saya kepingin apa yang Tuhan sudah berikan sama saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ayo, ciayu. Arti apa ciayu? Ayo bangkit, semangat, bakar lagi, ciayu. Jangan putus asa. Oke, kita akan akhiri ya di dalam ibadah ini. Kita berdoa. Yang mungkin pagi ini masih pergi cari angpau, lagi pergi cari kionghi, ya sudahlah, nanti sore mereka datang, ya bawa itu angpau datang ke sini, tidak bawa juga tidak apa-apa, ya pegang itu angpau saja. Oke, pemusik singer, ayo ya.